Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berada pada titik di mana kita merasa bahwa kita tidak punya teman, kita tidak dipercaya orang, istri atau suami juga sering marah-marah terhadap kita, anak juga tidak ada yang percaya pada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Tentu memperbaiki kondisi adalah jalan terpenting yang harus dilakukan. Artinya apa? Orang tidak perlu marah-marah, tidak perlu menyalah-nyalahkan pihak lain, tidak perlu menergantungkan atau memberikan orang lain sebagai akar dari kehidupan kita. Langkah konkret yang harus dilakukan adalah percaya diri terhadap apa yang Allah berikan terhadap kita. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dengan menghirup oksigen tanpa menggunakan tabung, kita diberikan kesempatan untuk bisa menggerakkan kaki, tangan, mengolah pikir kita. Tentu itu menjadi sebuah keistimewaan yang tentu apabila kita bandingkan dengan memahami teman-teman kita yang mempunyai nasib yang jauh lebih tidak beruntung dari kita. Mungkin dia berbaring di rumah sakit, mungkin sedang dipasang kateter, mungkin dipasang infus, mungkin juga dipasang alat-alat yang lain untuk pemacu jantung dan sebagainya. Kita jauh lebih beruntung. Kita jauh lebih mempunyai makna dalam kehidupan. Rangkaian-rangkaian kehidupan kita tentu berjenjang. Dari dasar kemudian merangkak lebih ke atas lagi, lebih ke atas lagi dan seterusnya dan seterusnya. Dan kehidupan ini kita tidak bisa mempersalahkan orang. Saya ini karirnya lambat karena dihambat oleh si A. Oh, karena B atau karena C. Oh, sebenarnya saya mampu loh. Tapi yang menilai saya ini orangnya kurang pergaulan atau kuper. Lu kok jadi nyalah-nyalahkan orang. Ini nggak bagus juga. Elemen kita adalah elemen yang terdidik dan elemen yang bermartabat. Sehingga tidak bisa kita serta-merta menyalahkan orang. Karena orang juga punya pendirian. Orang juga mempunyai kemampuan yang mungkin dengan kita ya berbeda. Ada yang empati, ada yang simpati, tapi juga ada yang benci. Dan kita tidak usah menyalahkan yang benci. Karena yang benci itu juga bagian dari takdir mereka. Justru kita ketika ketemu dengan orang yang tidak suka, kita bersyukur. Alhamdulillah ternyata ada yang orang yang tidak suka. Berarti kita masih manusia. Manusia dan ada embel-embelnya biasa. Manusia biasa. Bukan nabi, bukan wali. Wong nabi saja dibenci banyak orang. Sampai Jabal Uhud menawarkan, wahai nabi, kalau memang engkau berkehendak, maka aku akan timpakan gunung ini kepada mereka. Kanjeng Nabi ngendika, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan wahai Jibril, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka karena mereka memang tidak tahu. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Kita harus belajar untuk memahami kondisi. Tidak semestinya kita memaksakan kehendak kita pada orang lain untuk sama seperti apa yang kita kehendaki. Dalam pengajian misalnya, ini pengajian kok yang datang sedikit. Pengajian diadakan siang hari kok yang datang sedikit. Sementara ketika kita bangga terhadap kalau yang datang banyak. Atau dalam sebuah sarasehan kok yang datang sedikit. Sementara undangannya banyak. Tetapi sebenarnya dalam pengajian misalnya, mereka mungkin lebih ngaji daripada kita yang berupaya untuk ngaji.
Karena yang tidak datang itu mereka mungkin di rumah ngurusi orang tuanya yang sedang gerah, ngomong anaknya yang masih kecil-kecil, masih membuatkan makanan untuk keluarganya, yang bapak-bapak mungkin sedang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka itu justru mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dulu dalam sebuah majelis Kanjeng Nabi ketika sedang berkumpul dengan sahabat, sedang mengkaji ilmu tertentu, ada orang yang masih muda, mereka lewat di depannya Kanjeng Nabi yang sedang berkumpul dengan jamaah, kemudian membawa alat-alat kerja, dan sahabat langsung menyatakan, mereka adalah orang-orang yang rugi. Dia ini orang-orang yang rugi. Karena ada Kanjeng Nabi kok tidak ngaji, malah mencari nafkah. Seketika itu juga Kanjeng Nabi ngendika bahwa justru mereka telah mengamalkan ajaran yang baik. Karena kalau kita ini sedang mengkaji sesuatu, kadang bisa diamalkan, bisa tidak. Tetapi mereka atau orang ini mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam hal ini kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang sesuai dengan anggapan kita baik. Karena apa? Tidak semua maksud baik bisa diterima dengan cara-cara yang baik. Apalagi cara menyampaikan kita dengan menggunakan sesuatu yang tidak baik. Akan lebih tidak diterima lagi. Tentu belajar memahami situasi adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan. Ketika kita bermaksud untuk mengadakan pertemuan, mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, kita harus siap kecewa karena apa? Karena mungkin banyak orang yang kita undang tidak bisa hadir dalam undangan kita. Dan itu sangat manusiawi sekali. Karena kita juga harus berhitung. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita tujuannya hanya untuk sesuatu yang mungkin dengan skala kecil tanpa kita pun mereka sudah melakukannya. Sehingga dalam hal ini kita harus realistis, harus objektif dan memanusiakan manusia secara manusiawi. Dan tidak boleh memvonis bahwa orang yang tidak sepakat dengan kita adalah salah dan orang yang sepakat dengan kita adalah benar dan seterusnya. Apalagi sebaliknya. Dan kita tidak usah merasa minder bahwa kegiatan yang kita lakukan ini sangat tidak populer, sangat tidak masuk akal misalnya, atau mengada-ada, atau berusaha untuk tebar pesona, pencitraan diri dan sebagainya. Itu sama sekali harus kita singkirkan dalam perasaan kita. Mari kita berdoa sama-sama dengan Allah. Dan maksud saya memohon kepada Allah karena hanya Allah yang mampu menunjukkan kebaikan dan semoga kita bisa diberikan rezeki untuk bisa melaksanakannya. Dan kita juga bermohon kepada Allah supaya kita diberikan pengetahuan yang salah itu tetap salah. Dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menjauhinya. Semoga dalam hal ini kita bisa lebih bersikap dewasa, rendah hati, dan mampu memahami situasi dan tidak memaksakan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Bahwa mereka sudah mau hadir dalam majelis pengajian, itu sudah baik.
Walaupun akhirnya di majelis itu mereka bercerita sendiri, dongeng sendiri, ya nggak apa-apa. Ngantuk misalnya, ya tidak apa-apa. Karena ada guyonan bahwa pengajian itu adalah taman surga. Yang umumnya kalau di taman itu yang ngantuk, ya ada yang tidur, ya enggak apa-apa. Kita kita maklumi saja. Yang penting kita menganggap bahwa ketika ada kegiatan itu minimal mereka tidak maksiat, mereka tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, dan semoga kita bisa menjalankan sesuatu dengan baik sesuai dengan Allah ridhoi atau sesuai dengan yang Allah ridhoi dengan kita semua. Dan semoga kebaikan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita doakan kepada teman-teman, sahabat, keluarga yang sedang menderita kesusahan atau yang sedang sakit di rumah sakit atau dimanapun, yang sedang mengalami permasalahan yang berat, semoga segera diringankan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, mensupport acara ini, dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga amal baik panjenengan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.